disabilitas kalau dikasih kesempatan dia juga bisa sondekala. Oh, jadi kaum disabilitas ini sebenarnya tidak perlu dikasih, perlu diterima. Ternyata apa yang Tuhan kasih itu berkat. Plain Jane. Oke, buat saudara semua, ini hari ketong pasiar oto lagi dengan bepung tamu yang sangat spesial. Ada Kak Dina Noak. Apa kabar Kak Dina? Puji Tuhan, baik Kak Jo. Sibuk sekali Kak Dina nih, kotong cari waktunya ini agak sulit. Soalnya kotong tahu sendiri Kak Dina sekarang jadi staf khususnya Gubernur NTT, Kakak. Iya. Sudah dari kapan, Kakak? Sudah dari 2 tahun lalu. 2 tahun lalu ya? Iya. Kali beta sempat ikuti dulu nih ikut itu sayembara kok apa ya? Waktu itu ikut karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiahnya Bang NTT ya? Iya. Dan Kakak juara 3. Juara 3. Hilang kabar, tahu-tahu kemarin ketemu bilangnya Kak Dina sudah jadi staf khususnya Pak Gubernur NTT. Luar biasa sekali ya Kakak. Itu Kakak bisa cerita sedikit kok tentang Kakak pun karya ilmiah itu hari itu tentang apa sih sehingga bisa dapat juara? Iya, jadi waktu itu kan di Bank NTT lagi buat lomba. Ya. Jadi itu pertingkatan ada dari SMP sampai perguruan tinggi. Jadi karena Dina juga mahasiswa, jadi akhirnya ikut dan temanya itu tentang keuangan digital. Nah, menurut Dina sebagai penyandang disabilitas, keuangan digital itu juga sangat penting dan bermanfaat juga untuk membantu teman-teman disabilitas. Iya. Karena kan kalau mau ke ATM susah. Betul. Karena tidak ada jalan untuk teman-teman pakai kursi roda atau pakai tongkat. Juga betul, untuk Dina sendiri kan terlalu tinggi ATM-nya. Jadi susah betul, mau pakai. Iya. Jadi kalau pakai digital kan bisa m-banking, SMS banking gitu. Jadi transaksinya lebih mudah. Nah, jadi karena temanya itu akhirnya Dina dengan teman satu, dia yang menginformasikan lomba itu. Jadi kita sama-sama tulis sekalian advokasi begitu. Mau sekalian advokasi ke Bank NTT supaya. Maksudnya apa tuh tulis advokasi itu maksudnya untuk ke memberi memberi kesadaran untuk mereka begitu kalau ada penyandang disabilitas yang menggunakan ATM atau keuangan digital begitu. Jadi kan selama ini mereka tidak tahu. Nah, mungkin lewat karya tulis ilmiah ini mereka bisa mengetahui bahwa ternyata nasabah-nasabah mereka juga ada yang disabilitas begitu. Akhirnya setelah tulis itu untuk sekalian mengadvokasi di Bank NTT, jadi targetnya itu minimal juara 1 lah. Target memang ya? Langsung target. Jadi Kakak target memang, kira Kakak tulis ya? Target memang. Karena kan kalau juara 1 kan bisa dapat jadi duta Bank NTT. Iya, kalau duta Bank NTT kan Dina berpikir bahwa kalau jadi duta nih pasti advokasinya bisa lebih luas. Iya, dan bisa lebih gampang lah. Iya. Begitu. Bisa lebih didengar lah ya. Bisa lebih didengar begitu. Iya, betul. Nah, tapi ternyata pas pengumuman mereka bacanya kan dari juara 1 baru ke juara 3. Jadi pas baca pertama juara 1 itu kan langsung tahu memang bukan Dina punya nama. Jadi sudah juara 2 juga bukan Dina, dari Larantuka semua. Larantuka semua ya? Iya, dari Flores. Kalau boleh tahu dong tulis apa waktu itu kalau Kak Dina ingat? Kurang tahu karena kan pas presentasi hasil karya itu kan masing-masing per orang. Jadi kita sampai tahu dong tulis apa. Gitu. Siap. Itu Kak Dina juara 3. Iya, pas sudah juara 2, wah bukan itu menyasar setengah mati itu. Jadi pas sudah ada harapan lah.
baca nomor 3, oh Dina punya nama keluar. Woi, itu karena Kak Dina pun perasaan waktu tahu? Atau kecewa? Target juara 1 nah? Masih kaget? Agak kecewa tapi senang juga karena masih bisa dapat juara gitu. Oh iya. Tapi ini apa ya? Terus ceritanya ke mana nih sampai Pak Gub angkat Kak Dina jadi staf khusus? Ya itu karena penyerahan hadiahnya kan di Bajawa. Bajawa itu Kak Dina pergi? Iya, semua yang dapat juara harus ke sana untuk terima hadiah langsung dari Bapak Gubernur. Jadi pas penerimaan hadiah karena Dina sendiri yang disabilitas, akhirnya Dina dikasih kesempatan untuk bicara kenapa ikut lomba ini dan kenapa menulis tentang ini begitu. Jadi akhirnya Dina kasih tahu di situ karena kebetulan ada Bapak Gubernur juga, ada Bapak Wagub juga, ada Ibu Gubernur. Jadi langsung Dina bilang, selama ini kan penyandang disabilitas selalu dinomorduakan. Jadi kalau dengan ikut begini sekalian membuka pikiran dari orang-orang kalau disabilitas kalau dikasih kesempatan mereka juga bisa berkarya gitu. Kalian juga advokasi ke Bank NTT supaya lebih inklusi. Karena kan mereka melayani seluruh masyarakat. Nah, masyarakat NTT itu kan disabilitas juga termasuk di dalam. Iya betul. Begitu. Jadi harusnya kan mereka juga bisa peduli lebih dengan diperhatikan. Iya. Betul. Jadi mungkin itu yang membuat Bapak Gubernur mungkin tertarik atau bagaimana, jadi dia langsung bilang pas dia lagi pidato, dia bilang saya langsung angkat Dina jadi staf khusus saya untuk membantu membangun NTT supaya bisa melibatkan teman-teman disabilitas. Begitu. Itu kagum perasaan pertama. Kita bisa sadar kah? Kita bisa sadar kalau itu ditunjuk jadi staf khusus. Jadi semua orang waktu omong ada saat itu panas, jadi saya fokus dengan bapak omong leka. Jadi waktu pas pengumuman semua orang tepuk tangan, pokoknya dan semua senang ketawa itu juga ikut tepuk tangan, ikut saja gitu. Jadi pas acara sudah bubar, satu-satu mulai datang selamat. Wah Dina selamat sudah diangkat jadi staf khusus. Hah? Siapa yang jadi staf khusus? Bilang, Dina tuh tadi sudah diangkat oleh Pak Gub gitu. Oh iya. Kakak juga iya. Ya gitu, tapi saya tahu kalau karena kan ini hal baru juga bagi Dina tuh, jadi saya ada ekspektasi akan sampai di sana begitu. Iya betul. Ju, abis itu jadi, pulang? Ya pas pulang Dina pikir ya sudah hanya sekedar omong saja, habis ya sudah. Tata ternyata dari Bank NTT hubungi Dina, suruh kasih masuk CV. Jadi pas kasih masuk Dina tanya juga, mereka tidak jawab, hanya bilang tunggu saja gitu. Oh begitu. Jadi pas beberapa hari kemudian SK keluar. SK dari Gubernur. Jadi staf khusus. Wah mantap. Itu nih apa? Minta maaf kalau boleh tahu itu tupoksinya apa kalau staf khusus tuh? Untuk membantu memberikan masukan kepada pemerintah untuk pembangunan di NTT bisa lebih inklusi, melibatkan penyandang disabilitas. Oh iya. Gitu. Oh berarti katanya NTT satu-satunya yang punya staf khusus dari disabilitas ya? Hanya berarti, NTT yang punya. Berarti ketemu Pak Gub memang luar biasa. care dengan kaum disabilitas. Dengan disabilitas. Iya, banyak gubernur hebat tapi cuma di NTT yang ada dengan satu staf khususnya presidennya. Iya, itu juga disabilitas. Luar biasa. Dan ternyata banyak potensi dari kaum disabilitas sebenarnya kalau digali dengan baik. Hanya kalau diberikan kesempatan pasti bisa. Semua bisa. Hanya selama ini kan orang selalu punya mindset dia nih disabilitas bisa apa? Bisa. Gitu. Punya kemampuan apa sih yang dilihat selalu fisiknya? Iya betul. Padahal mereka punya kemampuan. Bahkan
yang lebih tidak dari dimiliki orang-orang iya, orang normal. Iya, betul. Terus waktu itu sudah ada toh staf khusus yang lain sebelumnya sudah ada. Sudah ada. Staf Nih khusus di bidang ekonomi. staf khusus ada berapa orang? Di ruangan ada 9. 9. Iya. Itu respon teman-teman staf khusus yang lain itu kemana waktu Kak Dina diangkat jadi staf khusus? Ya mereka juga senang, bahkan sampai Prof bilang ada Prof Cameo, salah satu staf khusus juga di situ. Iya. Bilang, Dina kamu ini justru profesornya di bidang disabilitas, karena kami tidak tahu Iya, betul. disabilitas di bidang itu seperti apa. Seperti apa yang kamu itu yang disabilitas tahu. ya alami sehari-hari kan kakak doang yang lebih tahu. Kami yang tahu. Iya, betul. Terus Kak Dina bilang apa? Ada juga karena Ini yang profesor juga yang karena ngomong. ini semua di dalam profesor, dokter. Baru nih Kak Dina yang minta maaf pakai C kemarin. Iya. Aduh. Dia sendiri pakai C Dan sekarang Iya. sebentar kuliah di Undana. tapi pendidikan bukan jadi ukuran ya kakak. Iya. Semua orang kalau dikasih kesempatan pasti bisa. Iya. Betul tak kakak? Tapi pendidikan juga sangat penting. Oh iya. Apalagi betul. teman-teman disabilitas itu sangat sulit untuk akses pendidikan. Karena Oh, sekolah masih melihat bahwa dia disabilitas jadi harus di SLB. Iya. Begitu, padahal tidak semua penyandang disabilitas harus masuk SLB. Begitu. Mereka ada yang hanya fisik saja yang memang disabilitas, tetapi otak dan mental mereka kan sama normal. seperti kita. Iya betul Kak. Begitu. Ya semoga dan kakak diangkat jadi staf khusus, jadi Iya. kaum disabilitas bisa lebih diperhatikan. Diperhatikan. Ya, betul Kak. Terus berarti beta mau flashback ke belakang nih kakak. Beta mau cari tahu Iya. Kak Dina pun masa kecil ini seperti apa sih? Dulu sekolah di mana, lahir di mana? Boleh tahu ke Kak Dina? Beta di Pariti. Woi, anak Pariti. Oke. Jadi lahir di sana, sekolah SD di sana, terus pas SMP karena dari keluarga ada yang masih pikir kembali itu tadi difabel harus di SLB. Jadi akhirnya Dina dikasih sekolah di SLB pas SMP. Oh. SMP kelas 1 itu di SLB Pembina. Di Pariti. Di SLB Pembina Penfuin. Oh iya. Di samping STEAM itu. Iya. Jadi Dina sekolah di situ selama 1 tahun pas kelas 1. Tapi tidak betah karena Kak Dina san betah. karena kan mereka di sana kebanyakan yang anak-anak grahita atau yang intelektual. Maksudnya Yang mental. Oh iya betul. Sedangkan Kak Dina secara mental dan lain-lain. Iya. Nah, beta kan secara mental sonde. Iya normal. Iya, normal begitu. Jadi Iya. Kakak rasa kakak bukan di sini nih. Iya. Dan dicocok karena Kita kebanyakan seharusnya sonde di sini nih. Iya, di situ juga kebanyakan lebih ke keterampilan. Iya. Mengasah keterampilan. Kurikulumnya beda mungkin. Kurikulumnya beda. Iya. Karena pelajaran SMP kelas 1 itu 1 tambah 1. Astaga. Nah, itu kan sudah lewat di Nah itu kan SD. kemana kakak mengantuk. Iya. Beda sampai kadang protes di guru karena pelajaran SMP begini. Jadi dia bilang, Dina kita harus menyesuaikan dengan dengan yang teman-teman lain. yang lain gitu. Astaga. Jadi karena tidak betah akhirnya minta pulang kembali ke Pariti. Jadi kelas 2 itu lanjut di SMP biasa. SMP biasa di Pariti. Iya, di Pariti, SMP Pariti. Sampai lulus di sana. Setelah lulus mau lanjut SMA ini kendala lagi. Karena ada keluarga yang berpikir bahwa sudah cukup sampai SMP. sudah. Yang penting sudah bisa baca, sudah bisa tulis. Cukup. Biar adik-adik saja yang sekolah. Gitu, lu di rumah sah. Ini keluarga sendiri yang ngomong. Iya, keluarga. Astaga.
pasti dong pikir kok ke Dina mau sekolah mau buat apa Iya, Ju? mau buat apa juga, mau Astaga. jadi guru kok nanti kena bully dari anak-anak Iya, iya, murid. iya. Atau mau kerja di kantor, nanti orang butuh kerja cepat, lu masih lama-lama orang pecat Iya, betul. gitu. Ya, Jadi intinya disabilitas sih bisa apa-apa lah, Dong jadi pikir lebih begitu baik tuh, di ya, rumah iya. saja. Di rumah susu. bantu mama dan bapak begitu. Terus tapi Kak Jadi Dina, akhirnya Dina sambil lanjut oh SMA-nya sambil lanjut. sempat lanjut lagi karena itu sudah di kendalanya Keluarga sana. itu. Akhirnya setelah waktu itu kan lulus SMP 2011, Iya. jadi pas 2012 itu Dina gabung dengan teman-teman disabilitas di organisasi. Oh. Mereka motivasi Dina supaya kembali percaya diri, karena Dina yang sekarang dan Dina yang dulu itu Apa? sudah 180 derajat berbeda. Oh ya. Dina yang dulu tuh pemalu, Oh iya iya. sende suka bersosialisasi, Iya iya. pokoknya kayak malu ketemu orang-orang luar begitu. Kalau Takut. sekarang, Sekarang wah, pede nah, Udah. beli Kak Dina pun foto-foto juga, tak lalu. gitu. Terus ini apa? Jadi setelah ketemu mereka motivasi supaya Dina kembali percaya diri, menerima Iya iya kondisi diri begitu. iya. Akhirnya dari dinas sosial ada program untuk anak-anak disabilitas sekolah di Solo. Sekolah di Itu- Solo. Iya, itu sekolah keterampilan. Jadi Dina sekolah di sana tahun 2012, itu selama 1 tahun sekolah Oh. keterampilan di sana. Jadi di sana Dina juga ketemu dengan teman-teman Teman-teman disabilitas yang lain. Iya, Akhirnya seluruh satu Indonesia tuh ya? iya, Oh. jadi di sana juga Dina jadi lebih banyak bersyukur karena Iya iya iya. awalnya yang suka menyalahkan diri, kenapa lahir seperti ini, Iya. kenapa tidak seperti orang-orang. Akhirnya Dina lihat mereka yang tidak bisa jalan pakai kursi roda, bahkan jalan saja permisi harus ngesot, Aduh. harus tidak bisa lihat, tidak punya tangan dan kaki. Akhirnya Dina belajar bahwa Dina harusnya lu bersyukur karena setidaknya lu pendek, Iya. tapi lu punya kaki, lu bisa Betul, jalan bisa sendiri tanpa alat bantu, tanpa bantuan orang lain begitu. Akhirnya Iya, lu iya. bersyukur. Akhirnya dari situ Dina mulai menerima bahwa ternyata apa yang Tuhan kasih itu Tuhan kasih berkat Iya iya. begitu. Apapun itu yang Tuhan kasih pasti Tuhan punya rencana ya. Iya. Siap. Jadi setelah pulang dari sana baru tahun 2014, sebelum itu Dina dengan kawan-kawan punya kegiatan di organisasi proyek pendidikan inklusi. Jadi kampus Sundana ini bilang mau sudah deklarasi sebagai kampus inklusi kan. Iya iya. Jadi Dina akhirnya mendaftar di situ, mau lihat apakah Oh. inklusi betul atau Betul tidak. atau sonde. Terus? Dan juga sekalian mau lanjut pendidikan Oh. karena Dina sudah ikut paket C. Jadi mau lanjut. melanjut S1. S1 Mantap. supaya mau membuktikan bahwa disabilitas kalau dikasih kesempatan dia juga bisa sonde melanjutkan. kalah. Iya, betul, betul. Intinya supaya bisa memotivasi teman-teman yang lain Iya, juga, betul, betul. supaya mereka juga mau sekolah. Luar biasa kakak. Terus apa ya? Apa sih ini kendala-kendala yang kakak hadapi selama ini sebagai minta maaf kaum disabilitas? Kendala-kendalanya apa ya? Kak? Kendala-kendala karena masih diskriminasi dan stigma dari orang-orang yang Iya, masih iya, iya. menganggap disabilitas itu tidak bisa apa-apa, karena merubah mindset orang itu masih susah. Betul. Kebanyakan orang memandang disabilitas, oke dia terima, tapi kebanyakan dengan perasaan kasihan. Ini kita orang lihat disabilitas, oh kasihan dia begini. Iya, iya. Padahal mereka tidak butuh dikasihani gitu. Oh. Mereka hanya butuh diterima. Iya, iya. Begitu. Oh, jadi kaum disabilitas ini sebenarnya tidak perlu dikasihani. Tidak perlu dikasihani. Perlu diterima. Yang penting menerima mereka selayaknya ya orang-orang biasa. Orang-orang biasa. Terus terkadang
fasilitas-fasilitas yang fasilitas publik yang tidak mendukung begitu. Jadi kayak di banyak tempat yang harus ada banyak tangga, Iya. terus tidak akses untuk Dina dan kawan-kawan yang mungkin pakai kursi roda atau pakai tongkat atau yang tidak bisa lihat, itu kan susah Iya, untuk iya. akses Betul. begitu. Di Ke kantor-kantor maupun ke gereja juga iya betul begitu. Jarang sekali ada fasilitas yang Iya. dibuat untuk kaum disabilitas. Iya, Kan? masih susah Kak untuk fasilitas publik nih. Terus ada pesan kok Kakak, buat pemerintah, buat masyarakat, buat kakak pun teman-teman disabilitas. Mungkin Kak Dina ada pesan bisa foto sampaikan di sini. Boleh Kakak silakan. Iya, mungkin kalau untuk pemerintah sendiri, Dina sangat berterima kasih karena saat ini juga sudah banyak membuka ruang untuk disabilitas, dan Iya, mungkin iya. ke depan bisa lebih sering-sering lagi untuk melibatkan penyandang disabilitas, sehingga ada apa-apa yang mau dibuat untuk penyandang disabilitas itu bisa tepat sasaran. Betul sekali. Dan untuk teman-teman disabilitas, jangan patah semangat hanya karena ketong punya kondisi yang Iya. berbeda dari orang Iya. lain, karena sandi mungkin Tuhan kasih kekurangan tapi sudah ada kelebihan Betul begitu. Kak. Jadi gali apa yang jadi potensinya ketong Dan asa terus. tunjukkan ke Iya. orang-orang bahwa meskipun basong hina-hina ketong, basong Betul. pandang enteng ketong, tapi inilah kemampuan ketong yang belum tentu basong punya, Betul. belum Kak. tentu orang lain punya kayak ketong. Iya. Begitu. Terima diri sendiri, jangan, karena kalau ketong sanda terima orang lain, sanda terima ketong pun diri sendiri, karena orang lain mau menghargai ketong. Kalau ketong sendiri saja sanda menghargai diri sendiri. Gitu. Dan untuk masyarakat yang masyarakat lain, dong, jangan lagi menganggap penyandang disabilitas itu sebagai orang yang tidak mampu atau orang yang tidak berguna, Iya. karena Betul. ketika melibatkan penyandang disabilitas, ketika duduk sama-sama dengan penyandang disabilitas, itu banyak hal yang bisa kita Dapat pelajari dari mereka. Iya. Jadi mereka tidak hanya bisa jadi beban, tetapi Betul. bisa juga jadi saling membantu untuk Iya. masyarakat. Hanya saja karena tidak dikasih kesempatan, akhirnya mereka tidak tahu tuh, oh ini kemampuannya ini begitu. Karena Dina kan dulu begitu. Iya. Kalau orang lihat Dina begini, kadang hanya dibilang, anak TK dari mana nih, anak kecil dari mana nih, kayak gitu. Dulu kan pernah di SD itu ada kegiatan di sana, kan Dina fasilitatornya. Iya. Jadi yang bawa materi, akhirnya pas sampai sana ada orang tua yang bilang, anak tuyul dari mana nih, Astaga. kayak gitu. Tapi pas Dina yang maju untuk bawa materi, dia kaget. Dong kaget semua. Oh, ternyata dia yang fasilitator. Kayak gitu. Jadi jangan anggap enteng penyandang betul, disabilitas begitu. Iya. Terus Itu Kak. beta dengar Kak Dina nih sekarang K-pop lovers. Enak, suka yang Korea dong. Aduh. Biasa nih apa? Nonton film sampai malam. Dan drakor Kak. Drakor ya? Drama Korea. Drama Korea ya? Ini korban Iya. drakor juga nih. Weh. Itu nonton sampai menangis ke sana itu. Kadang sampai menangis. Wih, ternyata Kak Dina itu Iya. seberapa banyak film yang Kak Dina nonton? Aduh, sampai terlewatkan. Soalnya terlewatkan satu Ju. Pokoknya Masa. ya, bisa karena kan pulang capek-capek dari kantor dengan urusan Iya. banyak-banyak, kadang hanya itu yang jadi hiburan. Jadi nonton sampai mungkin
su lancar. Seandainya. Ju ini apa Ju? Suka boy band Ju? Seandainya. Sonde? Blackpink dah. Wih, Blackpink ya. Nah, kita lihat laptop dong semua. Seandainya. Blackpink. Dan sampai kakak, kemudian ada apa? Komunitas pencinta Korea dong di Kupang. Kakak pasti masuk situ. Seandainya. Hah? Seandainya. Nanti beti cari Bisa tahu. tahun. Pasti Betanya Kadina suka tapi konsumsi pribadi. untuk hiburan Iya, saya. iya. Oke, Kadina. Mas ada yang mau disampaikan Kadina? Ada yang terlewatkan atau Kadina apa? Kemarin tuh sibuk apa Kadina? Katanya karena baru habis rojak jadi Iya. badai kemarin cukup banyak meninggalkan dampak luar Iya. biasa kasih teman-teman, Betul, apalagi ketong saja yang mungkin kakak yang non disabilitas saja Iya. sudah kesulitan Betul kakak. untuk menyelamatkan diri. Nah, apalagi teman-teman yang Betul. disabilitas, Betul. mereka lebih kesulitan lagi untuk menyelamatkan diri dari badai. Iya. Jadi ada yang rumahnya rusak parah, akhirnya Dina dan teman-teman kemarin sibuk untuk bantu urus bantuan untuk mereka yang rumahnya Oh. roboh, rumahnya atap hilang dan lain-lain itu. Itu Kadina dong apa? Kok punya data disabilitas di satu kota Kupang sini? Sekarang data juga masih kurang. Jadi sekarang lagi fokus untuk data yang teman-teman yang kena dampak bencana dulu. Kita fokuskan ke mereka dulu sekarang. Betul kakak. Jadi Kadina ditugaskan untuk urus yang teman-teman disabilitas punya ya? Iya. Oke sih. Wih, kemarin memang parah juga nah. Kadina rumah aman ya. Pikirnya Kadina di Lasiana sini jadi mengungsi. Kau bilang orang Lasiana dong mengungsi semua nah. Ya kemarin mau mengungsi mah ini di luar juga hujan badai nih, tapi ketong keluar juga ketong yang dapat terjang Sampai angin tuh ke bawah yang ketong. iya. Jadi Kadina Jadi dalam hanya rumah. di dalam rumah saya ini hanya dengar kalau orang pukul tiang listrik. Nah, oh itu badai sudah datang. Tsunami itu. Jadi apa nih dulu dalam rumah pasang telinga Iya. sudah. Dan tidur Astaga. jadi telinga fokus saya dengar bunyi. Kacau. Tapi untungnya rumah aman jadi. Rumah aman ya, kan? Puji Tuhan. Iya. Kalau teman-temannya lain Kadina punya data ada yang terdampak parah kok. Aduh, ada yang sampai atap dong hilang, sampai rumah kena tembok pohon. Jadi harus mengungsi di saudara dong ke rumah. Begitu ada yang ya macam-macam. Iya. Rata-rata hampir semua kena. Ya semoga NTT cepat pulih kakak. Terpulih ya. Dan semoga bantuan beta lihat banyak sekali bantuan dari luar nih Iya. supaya bisa tepat sasaran Sampai dan dimanfaatkan oleh iya, orang-orang. betul kakak. Yang petugas yang ditunjuk untuk pendataan juga harus objektif lah kakaknya. Iya. Jangan lihat karena ini lupung saudara, lu perumah itu saya lu kasih apa. Karena ketong juga takut ada yang memanfaatkan kondisi. Iya karena betul. ke beli-beli barang titip di orang karena dia disabilitas, jadi harga lebih mahal. Yang harga normal sekian tapi dong karena bukan dia beli sendiri titip di orang lain, jadi akhirnya dia suka senang mungkin dimanfaatkan, jadi kasih tambah naik harga. Janganlah, Itu potong kan kasihan. sama-sama susah lah. Kemarin semua susah, soalnya ada yang susah. free, beli kantor gubernur Ancor. Semua ada susah, jadi ya semoga NTT cepat pulih ya kakak. Iya. Dan semuanya tepat sasaran supaya ketong maju lah ya, NTT Iya. maju. Oke, Kadina, Iya. besok mau ganggu kakak waktu terlalu banyak karena Tidak apa-apa. sibuk sekali ini. Terima kasih banyak.
Ini Iya. hari semua pasir oto. Beta juga baru tahu kalau ada program kayak gini di Kota Kupang. Ya semoga bermanfaat ya Iya, kakak. Ya jadi kotong sharing pengalaman, berbagi apa yang kotong tahu, ya kotong sharing dengan dengan jadi pas saudara. motivasi untuk Iya teman-teman. betul kak. Ya semoga dengan Kadina pun video ini ya yang kotong harapkan terjadi ya kakak. Iya. Supaya penyandang disabilitas juga punya tempat di masyarakat ya. Iya. Intinya itu ya kakak. Dan karena kotong semua punya kemampuan yang sama, kalau Iya. dikasih kesempatan pasti kotong bisa. Soalnya perlu lihat lo nih apa atau apa, pasti semua bisa ya kalau dikasih Semua bisa kesempatan. kalau dikasih Ya, kesempatan. Oke, baik Kak Dina. Bersaudara Ya. semua, kalau ada yang kurang atau kata-kata yang salah, kotong mohon maaf. Dan kalau ada yang Ya. mau dibahas atau mau ditanya ke Kak Dina, komen di bawah supaya nanti kalau ada pertanyaan biar langsung kontak Kak Dina, bilang Kak Dina ada pertanyaan lah ini supaya kotong bahas lah ya. Iya Iya. toh Kak Dina. Siap. Oke, bersaudara semua, sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Terima kasih.